Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Danugraha dari Teknik Geofisika Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi kuliah mikroseismik mengenai akuisisi data mikroseismik bagian fase gelombang seismik. Fase gelombang seismik yang melewati lapisan mantel dan inti, implikasi dari struktur internal bumi tentu saja akan mempengaruhi gelombang seismik yang menjalar sepanjang lintasan multiple antara sumber dan penerima, sehingga menghasilkan seismogram yang berisi banyak fase gelombang selain P dan S. Katakanlah nanti kita lihat di sini ada beberapa lingkaran, lingkaran yang luar ini merupakan mantel, asumsinya di sini terdiri dari mantel atas dan mantel bawah, dan di sini rata-rata kita asumsikan mantelnya padat. Kemudian yang lingkaran yang kedua ini merupakan inti luar yang bersifat fluid, dan yang lingkaran dalam ini merupakan inti dalam yang bersifat padat. Nanti lintasan sinar gelombang P merupakan garis merah tegas, sedangkan lintasan sinar gelombang S adalah garis merah putus-putus. Katakanlah kita punya fokus gempa pada kedalaman tertentu, kemudian ini menjalarkan meradiasikan gelombang seismik ke semua arah Ini katakanlah lintasan sinar gelombangnya dari sumber ke permukaan dipantulkan di sini satu kali Ini disebut dengan gelombang P. Kemudian juga dipantulkan lagi di permukaan. Nah, ini disebut dengan P besar Kemudian dipantulkan lagi sekali lagi, berarti beberapa kali atau multiple di permukaan. Nah, ini menjadi P atau P besar. Nah, kemudian juga ini adalah garis merah putus-putus yang merupakan lintasan sinar gelombang S. Nah, ini satu kali langsung, ini adalah gelombang S, kemudian dipantulkan, dijalarkan kembali, itu merupakan fase gelombang S besar. Kemudian dipantulkan kembali 3 kali, berarti ini merupakan fase gelombang S besar atau triple S. Nah, ini fase gelombang lain menjalar ke sini ke permukaan, kemudian menjalar lagi satu kali. Kita lihat ini lintasan sinarnya lebih pendek daripada lintasan yang dipantulkan ini Jadi kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, ini merupakan P kecil P besar jadi dipantulkan ke permukaan, kemudian menjalar lagi masuk ke mantel, kemudian diterima lagi di sini. Lintasan ini berbeda panjangnya yang lebih pendek itu P kecil, yang lebih panjang lintasannya P besar. Kemudian ini garis putus-putus dari lintasan sinar gelombang S dipantulkan di permukaan, menjalar lagi ke mantel, ini adalah S kecil P besar. Kemudian ini ada gelombang S masuk ke mantel, dipantulkan di batas antara mantel dan inti luar, naik lagi ke permukaan, ini disebut dengan SCS, di mana subscript C di sini merupakan lambang untuk gelombang S yang dipantulkan di batas antara inti luar dan mantel. Nah, ini ada juga yang masuk ke inti luar di mana kita lihat gelombang S tadinya masuk ke mantel, kemudian ketika masuk ke inti luar berubah menjadi gelombang P garis merah tegas ini. Nah, kemudian kita lihat di sini masuk lagi ke mantel, berubah lagi jadi S. Ini yang disebut dengan fase SKS Jadi K di sini merupakan fase gelombang P yang masuk ke inti luar Jadi ada perubahan atau konversi dari gelombang S di batas antara inti luar dan mantel menjadi P, kemudian masuk lagi ke mantel menjadi S disebut dengan SKS. Kemudian yang ini merupakan fase SKP. Kalau kita lihat ini di mana di mantel dia berupa gelombang S, fasenya masuk ke inti luar berubah jadi P, jadi K di sini. K itu merupakan gelombang P di inti luar, kemudian masuk lagi ke mantel jadi P, jadi SKP. Nah, kemudian dipantulkan lagi katakanlah terus di mantel, masuk lagi ke inti luar, masuk lagi ke mantel. Ini menjadi apa? Ini menjadi SKPPKP kita lihat ini berarti SKPPKP Kemudian ini ada tipe lain, masuk lagi ke mantel. Nah, ini masuk lagi ke inti luar dalam bentuk gelombang P atau dalam bentuk K.
kemudian masuk ke mantel dalam bentuk S ya. Ini disebut dengan fase SKKS. Jadi kalau kita runut, ini S ya, ini K, ini K, ini S ya. KK itu berarti dia dipantulkan 2 kali di batas antara inti luar dan mantel. Nah, kemudian ini ada juga perpanjangan dari S kecil P besar ya di mantel, ini menjadi S kecil PS ya. Kalau kita runut di sini berarti ini bisa kelihatan ya, ini S kecil, kemudian P besar, kemudian ini S besar. Nah, kemudian ini juga ada lagi yang ke sini ya, ini disebut dengan SKKP gitu ya. Jadi kalau kita runut, ini adalah S di mantel, K di inti luar, K di inti luar, P masuk lagi ke mantel. Jadilah SKKP. Kemudian ini ada juga yang lewat ke mantel, dipantulkan di permukaan, masuk lagi ke mantel, naik lagi ke atas gitu ya, ke permukaan. Ini adalah P kecil PCP ya. Jadi C itu merupakan dipantulkan di inti luar dan mantel ya, di batas ini C. Kemudian ini juga ada yang S ke sini gitu ya. Nah, di sini jadi S dan P atau SP ya. Kalau kita runut dari sini di mantel menjalar ke permukaan S, kemudian dipantulkan lagi menjadi P. Nah, kemudian ini juga bisa dipantulkan lagi di sini, P besarnya menjadi PPS ya. Jadi ini P-nya 2 kali, 1, kemudian 2 gitu ya, dan berubah menjadi S ya, P-nya jadi PPS. Ini juga ada lintasan lain, masuk ke mantel, masuk ke inti luar, masuk ke inti dalam, masuk ke inti luar, masuk ke mantel lagi. Nah, ini disebut dengan PKIKP. Nah, I besar di sini merupakan gelombang P yang masuk ke inti dalam. Nah, ini ada titik-titik di sini gelombang S ya, yang masuk ke inti dalam. Ini masuk lagi ke inti luar, ini masuk lagi ke mantel. Ini disebut apa? Ini PKJKP. Nah, ada yang unik di sini. J ini merupakan gelombang S yang masuk ke inti dalam. Ya, kalau kita runut lagi, fase dari PKJKP itu menarik gitu ya. Nah, ini P-nya itu di mantel, kemudian masuk P-nya ke inti luar jadi K. Nah, ketika masuk ke inti dalam, P-nya itu konversi menjadi S ya, dalam hal ini menjadi J. Nah, kemudian ketika masuk lagi ke inti luar, S ini atau J ini berubah lagi menjadi P atau menjadi K ya. Kemudian ketika masuk ke mantel jadi P, jadi PKJKP. Nah, ini fase gelombang PKJKP inilah yang menyebabkan fase gelombang S yaitu muncul kembali di inti dalam ya. Kalau kita perhatikan model satu dimensi P dan VS ya, ketika masuk ke inti luar, di mana di situ Fe bersifat fluid atau cair, nilai P 1D-nya itu akan drop di inti luar, nilai VS-nya akan hilang di inti luar ya, karena VS merupakan fungsi dari rigiditas dibagi density ya, rigiditas air itu sampai dengan 0. Nah, bagaimana bisa ketika VS-nya di inti luar hilang, kemudian masuk lagi ke inti dalam ada gitu ya. Nah, ini ternyata dibawa oleh fase PKJKP ini. Ini ada fase lain ya, kita lihat ini disebut dengan, wah ini lebih panjang lagi, P kecil, PCP, SKKP ya. Oke, kalau kita lihat, kita runut di sini ya, mulai dari sini nih, P kecil gitu ya, PCP masuk ke sini menjadi S di mantel, P berkonversi menjadi P di inti luar ya, atau K. Ini 1 kali dipantulkan di batas antara inti luar dan mantel gitu ya, kemudian masuk lagi ke mantel jadi P. Ini P kecil, PCP, SKKP. Jadi inilah beberapa contoh dari fase-fase gelombang dalam sebetulnya yang melewati mantel dan inti ya, selain dari fase utama P dan S gitu ya. Berikut fase gelombang seismik yang melewati lapisan kerak ya. Tadi kita membahas fase gelombang seismik yang melewati lapisan mantel dan inti bumi ya, berarti untuk fase-fase gelombang untuk gempa dalam. Katakanlah kita punya permukaan bumi, kemudian ada kongrat, ini merupakan batas antara kerak atas dan kerak bawah, kemudian juga ada lapisan moho yang merupakan batas antara kerak dengan mantel. Ya, kemudian katakanlah kita punya sumber gempa di sini, kemudian meradiasikan gelombang seismik. Nah, ini ada stasiunnya, dari sini adalah lintasan sinar gelombang langsung. Kita namakan di sini PG untuk P dan SG untuk S.
Kemudian juga ada sinar gelombang yang dipantulkan di lapisan moho, kita namakan PMP, ada juga SMP ya. Kemudian juga ada yang direfraksikan di lapisan moho ya, gelombangnya itu disebut dengan PN dan SN. Ada juga yang direfraksikan di lapisan kongrat, itu disebut dengan PB dan SB. Nah, pada area kontinen atau benua fase crustal atau crustal itu lapisannya itu top granitik dan lapisan bottomnya basaltik ya. Kemudian di situ ada diskontinuitas kongrat yang merupakan batas kerak atas dan bawah. Nah, di bawah samudra itu lebih tipis lagi, kira-kira 10-15 km, itu merupakan lapisan basaltik. Kemudian juga untuk fase gelombang seismik di lapisan kerak, fase umum yang teramati itu ada fase gelombang langsung, disebut dengan PG dan SG. Nah, subscript G di sini artinya adalah granit. Kemudian fase gelombang lain adalah fase gelombang refraksi, yaitu PN dan SN, di mana PB atau basalt kadang ditulis P bintang, sulit untuk diamati ya. Nah, kemudian juga ada refleksi lapisan moho atau dipantulkan di lapisan moho, itu ada PMP dan SMS ya, atau juga SMP. Itu jarak epicenter lebih besar dari 70 sampai dengan 100 km ya. Jadi ini merupakan contoh-contoh fase pada lapisan kerak. Fase seismik pada jarak yang berbeda. Pembacaan fase gelombang akan sangat berkontribusi terhadap penentuan lokasi sumber dan pengembangan model interior bumi. Ya, jadi pembacaan fase gelombang itu harus seakurat mungkin gitu ya, untuk waktu tiba katakanlah P, waktu tiba S gitu ya, untuk penentuan lokasi hypocenter yang akurat, dan juga nantinya bisa digunakan untuk penentuan struktur kecepatan seismik interior bumi ya, baik kecepatan 3 dimensi PP, VS, kemudian rasio PPPS dan Poisson rasio ya. Kemudian untuk pembacaan seismogram ini merupakan bagian dari seni ya, ketika menganalisis untuk mengidentifikasi lokasi hypocenter dan beberapa fase gelombang tanpa melihat tabel travel time. Ya, jadi ketika kita membaca seismogram, yang namanya seismometer itu sensornya akan merekam semua getaran yang terdeteksi ya oleh sensor tersebut ya. Jadi kita sebagai seismologis ataupun geofisik suatu saat harus bisa mengidentifikasi event tersebut. Demikian materi kuliah pada pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.